Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proposal stabilitas obat dengan bahan aktif gentamisin sulfat yang beranggotakan saya sendiri Nur Oktaviani Putri beserta rekan saya Riana Putri Quraini dan Triana Audita. Next. Latar belakang. Gentamisin adalah antibiotik golongan aminoglikosida yang bersifat bakterisida terhadap banyak bakteri aerob, gram negatif, dan terhadap beberapa strain Staphylococcus. Dalam sel, aminoglikosida mengikat subunit ribosom 30 S dan sampai batas tertentu untuk subunit ribosom 50 S, menghambat sintetis protein dan menghasilkan kesalahan dalam transkripsi kode genetik bakteri. Organisme patogen berikut biasanya sensitif terhadap gentamisin, diantaranya strain negatif, spesies Brucella, Escherichia enterobacteri, Pseudomonas. Di antara organisme gram positif seperti strain Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenesis, dan beberapa strain Staphylococcus epidermis, enterococcus, dan Streptococcus. Terus, gentamisin juga ditetapkan untuk pemakaian topikal pada infeksi kulit dan digunakan dengan konsentrasi 0,1%. Kadar tersebut merupakan kadar yang disarankan, tetapi penggunaan tersebut juga dapat menyebabkan timbulnya resistensi. Konsentrasi 0,3% digunakan dalam penggunaan sediaan topikal untuk mata dan telinga. Pada penelitian ini, gentamisin dibuat dalam bentuk sediaan salep. Salep adalah sediaan setengah padat berupa massa lunak yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope edisi 4, sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Dasar salep digunakan sebagai pembawa adalah dasar salep hidrokarbon. Dasar salep serat yang dapat dicuci dengan air dan dasar salep yang larut dalam air. Pemilihan dasar salep tergantung pada beberapa faktor, seperti khasiat yang diinginkan, sifat bahan obat yang dicampurkan, ketersediaan hayati, stabilitas, dan ketahanan sediaan jadi. Sebagai bahan dasar salep yang digunakan pada penelitian ini vaselin putih atau vaselin album. Basis vaselin album memiliki sifat yaitu memberikan kestabilan optimum pada beberapa zat aktif dan sebagai emulgen yang mampu mempertahankan kelembapan kulit. Pada Selanjutnya, untuk definisi salep, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan aktif akan larut atau terdispersi secara homogen dalam basis salep yang cocok. Salep terdiri dari basis salep yang merupakan pembawa bersama kombinasi bahan aktif. Salep memiliki keuntungan yaitu tidak mengiritasi, memiliki daya lekat dan distribusi yang baik pada kulit dan sensitivitasnya lebih lama. Lanjut ke bawah. Next. Selanjutnya bahan aktif. Bahan aktif yang digunakan yaitu gentamisin sulfat. Gentamisin sulfat adalah garam sulfat atau campuran garamnya dari antibiotik yang dihasilkan oleh pembiakan Micromonospore purpurea. Potensi setara dengan tidak kurang dari 590 mikrogram per miligram gentamisin dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Lalu molekul C21H34N5O7H2SO. Berat molekulnya 575,5954. Pemberiannya itu serbuk putih sampai ke kuning-kuningan. Next. Lalu untuk larutannya, larut dalam air, tidak larut
dalam etanol, dalam aseton, dalam 5,5. Next. Selanjutnya ada bahan tambahan. Yang pertama metilparaben, pemerian, hablur kecil tidak berwarna atau serbuk hablur, putih tidak berbau atau berbau khas lemah, mempunyai sedikit rasa terbakar. Lalu untuk kelarutannya, sukar larut dalam air, dalam benzena, dan dalam karbon tetraklorida. Mudah larut dalam etanol dan dalam eter. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik menurut FI 4 halaman 551. Lalu khasiatnya zat tambahan, zat pengawet menurut FI 3 halaman 378. Lalu yang kedua butilis paraben, pemerian, hablur halus, tidak berwarna atau serbuk putih. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air dan dalam gliserin, mudah larut dalam aseton, dalam etanol, dalam eter, dan dalam propilen glikol. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik menurut FI 4 halaman 158, khasiatnya untuk zat wet. Lalu yang ketiga ada parafin liquidum, pemerian cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Larutannya praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform dan dalam eter. Next. Lalu wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Khasiatnya itu laksatifum menurut FI 3 halaman 474. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keempat, ada vaselin album. Pemeriannya putih atau kekuningan pucat. Massa berminyak transparan dalam lapisan tipis setelah didinginkan pada suhu 0 derajat. Kelarutan tidak larut dalam air, suka larut dalam etanol dingin atau panas, dan dalam etanol mutlak dingin, mudah larut dalam benzena, dalam karbon disulfida, dalam kloroform, larut dalam heksana, dan dalam sebagian besar minyak lemak dan minyak atsiri. Khasiatnya basis kaleb. Yang kelima ada propilen glikol, pemberiannya cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, praktis tidak berbau, menyerap air pada udara lembab. Kelarutannya dapat bercampur dengan air, dengan aseton, dan dengan kloroform larut dalam ether, dan dalam beberapa minyak esensial. Tidak dapat bercampur dengan minyak lemak. Khasiatnya pengawet, pengental, humektan, pelicin. Untuk susunan formulanya, bahannya gentamisin dengan kadar 0,1%, fungsinya sebagai bahan aktif, bobotnya 0,01 gram, metilparaben dengan kadar 2%, fungsinya pengawet dengan bobot 0,01 gram, ada butilparaben dengan kadar 2%, berfungsi sebagai pengawet, bobotnya 0,02 gram, ada propylenglikol dengan kadar 15%, berfungsi sebagai humektan dengan bobot 1,5 gram. Parafin liquidum dengan kadar 15%, fungsi sebagai emoliat atau pelembab, bobotnya 1 gram. Vaselin album at 100% kadarnya, fungsinya sebagai basis salep dengan bobot 10 gram. Berikut daftar pustaka yang dipakai. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.